salam hormat untuk anak-anak muda, untuk pemimpin-pemimpin yang mencintai anak-anak muda. Anak-anak muda itu aset bangsa. Baik Paman Midi Tego, kalau kami melihatnya ini legendaris sang seniman dekor Tanjung Uban. Kalau boleh tahu nih, nanya usianya Paman. Kalau kami melihatnya masih usia-usia 45 tahun nih. Wah, lebih-lebih umur udah 58. Karena dilihat dia punya selera untuk dekornya tuh selera muda gitu kan. Dari dekornya kita melihat tidak terlalu monoton dan tidak terikat gitu. Jadi dari situ kami melihat kayaknya usia Paman ini belum mencapai 50 tahun. Itu karena kita harus ngikutin perkembangan hidup ini, jangan terikat itu. Harus ada Untuk seni ya Man ya? Ya, perkembangan, harus berkembang atau apa. Makanya kita boleh umur tua, tapi kreativitas tidak boleh tua. Oh gitu. Kita harus muda terus berkreatif. Ya. Jadi usia sekarang nih Paman berapa nih usianya? 58. 58. Berarti Paman kemarin waktu kerja di Lago itu berarti pensiun. Sekarang nih Paman ini kerja setelah masa pensiun, Paman masih bekerja lagi nih. Ini rahasianya tuh untuk apa gitu Paman? Yang pertama, yang namanya kepala keluarga itu kan wajib menghidupkan keluarga, apalagi rezekinya itu ada depan mata, ya kita ambil. Iya. Sesuai sama hobi kerjaan yang diambil. Terus ada juga keinginan untuk ngasih indah kampung sendiri. Oh berarti Paman itu sekarang ini menggeluti di Bintan Utara itu tentang perawatan tanaman ya? Iya. Kecamatan Bintan Utara. Kecamatan Utara, taman-taman. Udah berapa tahun menggeluti itu perawatan taman di Kecamatan Bintan Utara nih Paman? Dari 2019 itu nggak lepas dari jasa teman-teman lah ya. Denny yang sekarang BRT jadi camat. Oh Bapak camat kita ya. Dia melihat ya, berarti melihat Paman punya potensi dalam perawatan, sungguh-sungguh memakai hati, bukan tanpa harus menjadi beban pekerjaan. Tapi disitulah Paman punya potensi sebagai seniman tentang merawat tanaman ya Man ya. Jadi Paman memang sudah punya dasar di Lagoy. Terus saat ini Paman setelah pensiun, Paman terpanggil Pak Denny mengajak untuk bergabung merawat tanaman yang ada di Kecamatan Bintan Utara. Itu apa Paman bekerja dengan terpaksa atau gimana Paman? Ya terpaksa, itu memang udah terpanggil untuk bekerja. Rasa tanggung jawab pada keluarga, karena rezeki itu nggak dituang dari langit, harus kita kejar, harus kita cari. Nah, sesuai kebetulan Pak Denny itu menawarkan, melihat potensi Paman juga ada di situ ya. Tapi macam manapun, apapun alasannya, merasa ditolong, terima kasih. Kapanpun anak, istri, cucu nanti dia harus tahu bahwa yang nolong ayahnya itu Pak Denny. Oh gitu ya. Terima kasih itu. Memang jiwanya bagus. Berarti dengan saat ini Paman menggeluti tentang perawatan tanaman dan Pak Denny melihat Paman punya potensi di situ, dilibatkan kembali dengan usia yang Paman sekarang ini sudah tidak muda lagi, namun masih punya semangat muda untuk merawat tanaman dan merawat lingkungan serta merawat kampung yang Paman tinggali dan Paman lahir ya Paman ya. Yeah. Berarti itu Paman bekerja memang dari hati ya Man ya? Dari hati memang ini. Terus yang ditawarkan sesuai sama hobi. Jadi sesuai sama hobi. Tidak hilang. Hobi berjalan, dapat rezeki yang halal, kampung rapi dan bersih. Di situ pun juga Paman menyukai keindahan dan seni ya. Kalau bisa itu nggak hanya satu orang aja, semua minimal
kalau tidak bekerja di situ ya ikut menjaga, ikut merawatnya ya mana? merawat. Karena yang dibikin, yang dipelihara ini milik kita bersama, milik pribadi, bukan milik Tanaman-tanaman yang ada di tempat-tempat umum lah mana, fasilitas-fasilitas umum itu ya mana? Jangan di pot-potnya yang ada tanaman yang dirawat itu dibuang sampah untuk apa? Ataupun dibuang-buang sisa-sisa makanan ya pamannya. Dibuang di pot-pot, kan kasihan. Jadi mereka itu kurang berani untuk mengeksplorasi apa yang dimiliki untuk orang lain gitu. Karena bukan berarti mereka tidak pandai, bukan berarti mereka tidak kreatif. Oke, Paman. Seperti pesan dan kesan Paman tadi melihat generasi muda yang ada di Bintan Utara. Kira-kira Paman punya cita-cita yang belum terwujud untuk mewujudkan pemuda yang lebih kreatif? Ya, ada suatu komunitas, mungkin ada tempat pelatihan kerja yang baru, Ataupun ada pelatihan rumah kreatif ya? Ada seperti tangga, memiliki tangga yang menampung semua kreativitas di satu tempat. Nah, setelah itu, setelah mereka punya SDM mereka baik, itu kan bisa disalurkan ke mana. Nah, itu juga jangan anak muda ini jangan hanya ini apa namanya, menyalahkan pemerintah, cuma menciptakan suatu lapangan pekerjaan itu lebih baik lagi. Jadi memberi itu lebih nikmat daripada menerima. Dan jangan pernah bosan untuk belajar. Iya. Misalkan teman-teman muda nih ataupun teman-teman yang punya organisasi minta waktunya misalnya seminggu sekali atau sebulan sekali. Waktu yang tepat itu dengan estimasi berapa minggu sekali, Paman. Misalkan mereka mengajukan, Paman Midi, kami maulah diberikan materi tentang pembuatan janur. Itu bisa nggak kira-kira Paman meluangkan waktunya tuh? Bisa, satu bulan 2 kali bisa. Cuman minta maaf juga karena ini pas momennya hari H kita ada pertemuan untuk pelatihan. Lalu ada yang nikah, minta bikinan dekor. Kalau mamanya sampai nggak dibikin gara-gara ini kehabisan waktu itu kan kasihan tuh orang banyak. Oh iya, Nah, berarti kalau seandainya ada yang nikah ini ya, ada keluarga ataupun tetangga masyarakat Bintan Utara ataupun di mana, kira-kira teman-teman muda yang ingin membantunya itu secara langsung, teorinya secara langsung boleh ikut membantu. lebih bagus kan teori langsung. Berarti itu praktek langsung ya pamannya? Oh, bisa ya pamannya? Dengan senang hati. Dengan senang hati ya pamannya. Berarti tidak terikat harus di tempat bengkel-bengkel kreatif teman-teman muda ya. Karena ini kan informal itu ilmu itu ada di mana-mana, jadi tinggal kita punya kemampuan. Lebih bagus lagi langsung. Jadi kalau gini Paman, teman-teman muda nih, mereka nggak punya kas, tapi punya keinginan minta diberikan materi mentornya Paman untuk pembuatan janur. Kira-kira harus disiapkan operasional ataupun taliasinya, kira-kira Man? Nggak gitu lah. Kalau ada pun syukur, kalau nggak ada pun nggak apa-apa gitu, Man, nggak terikat ya. Tapi katanya ilmu itu mahal, Paman. Ilmu itu mahal, perjuangan dia itu nilainya, bukan ilmunya mahal. Hidup tuh ada 3. Kapan kita nyari uang, kapan kita nyari kekuasaan, kapan kita mau menolong orang. Oh gitu ya Paman. Kita ngejar duit kalau bukan rezekinya hilang. Ya nanti coba ya Pamannya dengan Paman memberikan informasi dan Paman memberikan motivasi. Mudah-mudahan teman-teman muda tergugah yang ingin tetap memperdalam ilmunya tentang budaya pembuatan janur. Nantinya dia bisa menghubungi nomor Paman ya. Ya. Nomor Paman boleh disebut? Boleh. Nomor berapa Paman? 0821 6914 4996. Oh iya. Terima kasih Paman Midi Tegoh. Ini salah satu sebagai mentor kreatif tentang pembuatan janur ya, dan juga tentang pembuatan seperti dekor-dekor di acara-acara resmi ataupun acara-acara yang non formal. Di sini untuk Paman Midi Tegoh sudah tidak diragukan lah
untuk memberikan nilai tambahan suatu kegiatan itu menjadi lebih indah. Kalau dilihat nih Man, pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Uban nih, khususnya Bintan Utara nih, mungkin pandangan Paman dan pesan Paman kepada generasi penerus yang ada di Tanjung Uban ini Man, agar kawan-kawan muda juga bisa mendapatkan pandangan dari Paman walaupun secara tidak langsung. Mohon bimbingan dan arahannya nih Paman Miditego. Anak muda ini kalau nengok diperhatikan itu kreatif, berpotensi, cuman kurang berani menampilkan potensinya. Terus mungkin juga bimbingan, kurang diberikan kepercayaan. Nah, anak muda itu harus diberi kepercayaan. Selain diberikan kepercayaan juga harus tetap diayomi ya Paman ya. Diayomi anak muda itu. Dikasih tempat ya Paman. Dikasih tempat, diayomi. Terus anak mudanya jangan manja, yang dikejar hanya duit aja. Kalau kita punya skill, itu duitnya akan ngalir sendiri. Punya skill, punya kemauan, skill bisa nyusul belakang. Punya kemauan keras aja untuk berusaha, untuk merubah. Karena nasib itu nggak akan berubah kalau nggak dirubah. Tapi kalau Paman lihat nih pemuda-pemuda yang ada di Tanjung Uban saat ini kreatif ya Man ya. Kreatif tapi tidak mau menyalurkan, karena kalau tersalurkan pun paling untuk diri sendiri. Oh gitu. Ada perhatian. Kurang ada pendekatan juga, mereka sekarang berkumpul hanya mereka sama mereka aja, kurang bergaul ke mana-mana. Jadi informasi itu didapat hanya di lingkungan mereka sendiri. Kalau janur yang besar itu cepat layu. Terus pembuatannya itu jom masangnya juga jangan kebalik-balik. Yang ujung-ujung semuanya ujung, pangkal. Oh gitu. Jadi kepalanya misalkan kepalanya di bawah, semua di bawah gitu. Supaya dia nggak saling menarik, karena kekuatan lengkungan itu kan beda kalau dibalik. Oh gitu. Terus kalau untuk masalah misalkan tulangnya di dalam atau tulangnya di luar nih? Tulangnya di dalam. Tulangnya di dalam. Jadi kan kalau dia melengkung itu langsung terbuka. Oh kalau gitu. Di dalam kan dia nutup, dia kan gini. Jadi nggak sinkron ya. Tetap ada jarak khususnya nggak di antara daun-daun pelepah tuh, entah kira-kira 2 cm atau 3 cm? Tergantung itu, lebar daun. Itu dia rapat lidinya itu. Nggak ini. Jadi di antara daun satu dan daun satu itu menutupi, saling menutupi. Oh gitu. Nah, nanti kan dibuka oleh potongan-potongan itu. Oh gitu. Potongan itu kan ditarik, jadi kan buka. Bukanya itu untuk nyatukan. Itu nyatukan itu kan ada tujuan. Yang pertama untuk kekuatan lingkaran sama keindahan. Kalau membuat lingkaran itu berarti membuat lingkaran itu bisa bulat itu tergantung dari tempat cucukannya, gabus dan batang pisang harus bulat juga atau gimana? Ya bulat karena kita bikin bulat. Oh gitu. Nah, kalau peta pun tetap bulat kita bikin. Oh gitu. Jadi karena yang mau kita bikin kan bulat. Seperti ini Paman, kalau misalkan ya daun kelapa itu untuk kita buat janur itu bisa kita ambil dalam waktu kurun waktu berapa hari sebelumnya? Seminggu sebelumnya atau gimana? Nah, kalau daunnya itu kalau bisa kita mau bikin siang atau bagaimana pagi udah diambil. Kalau misalnya 2-3 hari duluan sebelumnya nggak apa-apa juga? Nggak ada risikonya. Kalau kita mau terlalu cepat tuh layu. Nah, terus kejemur atau yang jelas layu, jadi ketahanannya apa. Terus kalau kita ngambilnya kita tunda-tunda takutnya hujan, akhirnya gagal bikin. Pokoknya memang 1 hari atau 2 hari itu udah bisa. Oh gitu. Jangan terlalu lama ya. Terlalu lama layu. Terus Man, kalau untuk bagi rekan-rekan muda yang berminat nih membuat janur, itu latihannya tuh prakteknya apakah bisa membantu di saat pembuatan, ada cara atau Paman menyediakan waktu khusus? Sebenarnya Untuk saat inilah, untuk saat ini. Untuk saat ini sebenarnya kalau ada waktu itu setiap saat, anytime itu datang aja ke sini, datang belajar, bawa yang jelas bawa janur sendiri itu alatnya kan ini ada bawa janur sendiri karena yang udah tua ini manjat kan nggak bisa lagi.
Kalau seandainya waktu paman ini kan bekerja terus nih kan, mungkin dari pagi sampai sore. Waktu yang kira-kira tepat itu untuk misalnya teman-teman ada yang berminat atau misalnya mereka mau hadir tuh sebagusnya seperti apa Pak? Bagusnya Mbak Daisa, nah itu bisa lah ngobrol-ngobrol, yang itu bikin belajar motor dulu, terus harus punya keberanian untuk mengembangkan kreativitas. Cara membuat polanya tuh man, kan kadang-kadang tuh kita lihat tuh kan, kok ada dia punya bentuknya segitiga, bentuknya lingkaran. Itu cara polanya apa memang terikat atau memang Nggak terikat, pengembangan kreativitas sebenarnya, pengembangan kreativitas. Terus dasar ketukan pertama itu aja yang penting, itu jangan sampai terbalik. Nah, itu jadi jangan sampai patah. Kalau kira-kira patah, buang. nggak usah dipertahankan ya? Kalau yang sudah reject harus diganti ya? Ganti, nggak usah sayang-sayang, ganti aja, buang. Karena gara-gara yang reject itu nanti terusnya itu bakal rusak, lari, jelas. Tadi kita ngomong masalah janur gantung ya Paman ya. Ini kita bertanya tentang janur duduk. Kalau janur gantung tadi Paman bilang kurang lebih taruhlah 50 lembar kan, takutnya ada yang reject, ada yang rusak kan, berarti kurang lebih 50. Kalau untuk janur duduk nih, kurang lebih berapa pelepah itu dibutuhkan? Kalau satu misalnya satu, Kalau ketinggiannya kurang lebih 1 meter. kita ambil nanti kita kalikan. Kalau janur itu kan nggak, kalau janur duduk itu kan nggak perlu keliling, Oh gitu. separuh aja. Jadi kita bagi itu, makanya kita membutuhkan 30, mungkin 16 saja udah cukup. Oh gitu. Nah 16 kita mau bikin berapa tingkat, mau bikin 4 tingkat, 5 tingkat, 6 tingkat, mungkin sampai 8 pun bisa, tinggal kita kalikan aja jangan. Iya. Ya kalau kita lihat ya Pamannya, daun kelapa ini kan kadang-kadang sulit cari yang lebar zaman sekarang nih kan. Terus kalau tadi Paman bilang 30 sampai 50 lembar berarti satu batang janur ya Pamannya. Ya. Berarti untuk satu batang janur yang digantung kurang lebih 2 batang janur untuk yang duduk, 3 ya Man ya. Kalau satu digantung, satu duduk berarti 3 batang janur ya Paman ya. Itu yang kondisinya bagus lah ya, tidak banyak yang reject ya Paman ya. Nanti kita coba tanya lagi Paman untuk masalah pelatihan atau pembuatan janur duduk dan janur gantung itu tadi. Misalkan mereka yang mau datang itu setelah sholat isya, dan juga nantinya mungkin Paman akan kedepannya bisa dikondisikan juga harinya hari apa gitu kan, karena pulang kerja istirahat sebentar, sholat, yang di rumah dulu nyiram pohon atau kan, nanti bisa kondisikan aja di kantor lurah, kan ada gedung yang kosong, begitu aja berkumpul. Kalau misalkan kita buat di base camp pemuda gitu, mereka itu minta lebih bagus, silaturahminya lebih ini, itu silaturahmi itu nggak formal. Kalau di gedung itu kan formal, itu kita ini. Kalau di base camp gimana aja, di pantai pun kalau pas duduk pegang alat ada itu kita belajar, kan menghasilkan. Jadi nggak harus jadi pegawai negeri, nggak harus di semua ada suratan masing-masing, tapi itu kan harus ada jalannya ya Paman. Ada jalannya, semuanya harus biasa, harus digali, harus diambil. Jangan pernah cepat puas dan juga jangan pernah cepat bosan ya Man. Ya, jangan pernah bosan untuk belajar, jangan pernah bosan untuk berusaha. Karena orang yang hebat itu orang yang berani mengatasi hambatan-hambatan rintangan dengan pikiran yang positif, berarti bukan hanya menyalahkan. Semakin kita menyalahkan orang, berarti kita memundurkan diri kita sendiri, kita tujuan hidup kita tambah mundur. Kita menyalahkan orang karena dalam pikiran kita untuk nyari kesalahan orang, bukan nyari yang benar. Sebenarnya kita ngambil motivasi orang yang maju, tapi bukan harus jadi seperti mereka. Sekarang ini kita harus jadi seperti Habibie gitu. Sebenarnya Habibie, apa yang kita miliki pun Habibie nggak bisa seperti kita. Nah gitu kan. Jadi setiap orang tuh punya kelebihan. Habibie gitu, kita akui aset bangsa Indonesia hebat dan diakui dunia.
Tapi kita kan nggak harus seperti dia. Kita bikin sesuatu yang bermanfaat juga, yang sesuai sama kemampuan kita. Oke, Nah, Paman, mudah-mudahan itunya nanti bisa terwujud dengan doa kita bersama. amin. Dan nantinya juga harapan Paman ke pemuda-pemudi yang ada di Tanjung Uban ini mungkin bisa menjadi satu rangsangan untuk keadaan apapun itu harus tetap yang di nomor satukan itu tujuan dan semangatnya ya Paman ya. Iya, intinya itu mari kita sama-sama mempertahankan budaya, bangga dengan budaya yang kita miliki. Walaupun kita sebenarnya tidak bisa menolak dengan budaya-budaya luar, Iya. kita tidak bisa memungkiri bahwa kita membutuhkan juga, tapi budaya-budaya yang kita terima itu yang positif, Iya. yang sesuai dengan bangsa kita, pribadi kita. Ya, gini Paman, berarti dalam satu pembuatan janur untuk yang di jalan nih tanda bahwasanya ada pesta di situ. Itu membutuhkan berapa lembar daun janur kelapa tuh untuk bisa jadi tuh Paman? Kalau untuk itu kan keliling itu kalau daunnya lebar itu 36, kalau yang 36 kecil ya. 45. Itu selain janur kelapa, bahan-bahannya apa lagi Paman? Bambu, Untuk menggantungnya ya. kalau bambu nilai tradisionalnya itu kan kental. Selain bambu sama janur, terus apa lagi tuh Man? Untuk membuat janur jalan itu. Cutter ya. Nah, heater. Heater ya. Cutter dengan heater itu pisau. Oh. Kalau heater tuh staplesnya. Oh gitu. Terus apa lagi itu Paman? Tali ya, itu Nah, untuk tali menggantungnya ikat. ya, Gantung menggantung sama mengikat ikat ya. bambu. Untuk mencucuknya tuh gabus atau apa? Batang pisang. Batang pisang ya. Kalau seandainya batang pisangnya sulit dicari, apa yang bisa jadi alternatif? Gabus. Gabus ya Paman ya. Gabus bisa. Terus batang kates juga bisa. Oh, cari yang lembut lah, yang mudah dicucuk ya Paman ya. Batang kates berarti kita membutuhkan paku. Oh, berarti dalam satu janur gantung itu membutuhkan kurang lebih kalau daunnya besar 30 lembar ya Paman ya. Nah, Itu dalam waktu estimasi berapa menit tuh kalau seandainya kita sudah mahir? kalau sudah mahir itu nggak sampai 1 jam. Dalam satu pembuatan janur gantung. 1 jam, yang penting janurnya itu jangan yang rusak-rusak. Karena janur itu kan ada yang makan ular, nah itu dibuang. Jangan terpecah-pecah. Pesan dan untuk kepada generasi muda Tanjung Uban ya Man? Bersatulah, karena ini sendiri sehebat apapun kita sendiri itu nggak akan mampu. Tapi kalau kita biasa-biasa aja tapi kita bersatu, kita akan melakukan sesuatu yang lebih besar lagi daripada yang kita lakukan selama kita sendiri. Bersatulah, menyatukan semua perbedaan itu menjadi satu kekuatan, sesuatu yang berarti, bermakna, berharga. Ya Paman, berarti tadi kan kita sudah mendengar pandangan, masukan, dan juga sejarah Paman Midi mendapatkan ilmu dekor. Berarti tidak hanya mendekor di Tanjung Uban saja Paman ya, Paman sampai ke Tanjung Pinang, Batam, mungkin pernah ke luar negeri pernah Paman ya. Malaysia pernah juga ya, itu buat anu dekor ya. Oke, alhamdulillah. Jadi Paman memang benar-benar seorang seniman yang tidak tergantung dengan yang harus punya semuanya itu didapat dari barang-barang yang baru, tapi dari barang-barang bekas Paman Midi dari alam sekitar. Beliau bisa membuat sesuatu ruangan ataupun keadaan acara itu bisa menjadi meriah di tangan beliau. Acara itu semakin hidup dan semakin indah apabila di tangan Paman Midi menambahkan keindahan dengan dekor-dekor beliau. Jadi harapannya Paman berarti ada rumah seperti untuk
buat sanggar ya man, sanggar seni ya. seni. Sanggar seni di situ bisa menampung pemuda-pemuda yang kreatif, dan di situ bisa diberikan materi-materi tentang ilmu-ilmu yang berguna ya pamannya. Berarti tidak semuanya harus jadi kepegawai negeri ya paman. Bukan anak muda yang nampung orang tua juga kan mau hidup. Jadi kalau dia kreatif walaupun sederhana, tapi kan masih ada income untuk menghidupi keluarganya. Jadi di situ menampung nggak hanya anak muda, orang tua juga Boleh ya paman ya, boleh. bagi yang mau ya. Bagi yang mau, karena umur sekali lagi kita boleh tua, tapi semangat itu jangan sampai tua. Semangat itu harus muda terus. Jangan lupa juga kekuatan doa. Oke, terima kasih man. Selain kerja itu ibadah, dan juga jangan lupa ibadah yang 5 waktu ya pamannya, dan berdoa. Jadi doa itu kan termasuk sama ibadah. Iya, kekuatan yang paling supranatural itu ke atas ya man ya, ibaratnya vertikal dan horizontalnya dapat ya paman ya. Ya, terima kasih atas waktunya paman, atas pandangannya, sarannya, terus berkarya untuk daerahnya, untuk keluarganya, dan untuk generasi-generasi berikutnya. Kami mendoakan Paman Meditego selalu bisa memberikan motivasi dan selalu diberikan limpahan rezeki dan kesehatan untuk sekeluarga. Amin ya robbal alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Paman Meditego. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.